au yusakkinuha, ataukah dia diamkan benda yang kecil tersebut, zarrah tersebut, duna iradatihi wa masyiatihi, tanpa ada kehendak daripada Allah dan juga kemauan dari Allah Subhanahu wa taala, la ajazu, niscaya mereka itu akan lemah, dalam artian mereka tidak akan mampu menggerakkannya kalau Allah tidak menginginkan, dan tidak akan mampu mendiamkannya kalau Allah tidak menginginkan. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik Bapak Ibu sekalian, ahbabana fillah, begitu juga rekan santri di mana saja berada. Ya, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita ya, setelah sekian lama agak terhenti karena sesuatu dan lain hal yang membuat Al-Bakir tidak terkendala dalam melanjutkan ya. Kemudian kali ini sekedar mengingatkan ya, bahwa kita kemarin itu membahas ya, terkait dengan masalah kitab Qawaidul Aqaid atau kaidah-kaidah akidah, yang mana itu terdiri dari 4 pasal ya. Dan pembahasan kita pada pasal yang pertama berhubungan dengan tarjamah ya, pembahasan akidah Ahlus Sunnah terkait 2 kalimat syahadat yang merupakan salah satu daripada bangunan Islam atau binaan Islam, yang mana kalimat yang pertama itu pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah bahas, yaitu berhubungan dengan tauhid, pengesaan, kemudian at-tanzih, pensucian Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah berada pada bagian ini. Langsung saja ila anqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ya. Al-hayatu wal qudratu. Ya, al-hayatu yaitu maha hidup, wal qudratu dan maha kuasa. Wa annahu ta'ala, dan bahwasanya sesungguhnya dia Allah Ta'ala, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, hayyun qadirun, dia maha hidup, qadirun dan maha mampu ya. Jabbarun, maha perkasa, qahirun, maha memaksa, la ya'tarihi kusurun wala ajzun ya, tidak menimpa dia, artinya tidak ada pada dia kusurun, kelalaian, wala ajzun dan tidak pula kelemahan, wala ta'khudhuhu sinatun wala naumun, dan tidak pula mengambil dia itu rasa kantuk ya, mengantuk, wala naumun dan tidak pula tidur, wala yu'ariduhu fana'un wala mautun, dan tidak mendapati dia atau tidak ada pada dia fana'un ya, fana, musnah, wala mautun dan tidak pula mati ya. Wa annahu dzul mulki wal malakuti, dan bahwasanya dia itu adalah yang memiliki kekuasaan, wal malakuti ya, dan juga kekuasaan gaib. Kalau al-mulki ini kekuasaan yang berhubungan dengan yang zahir, kemudian al-malakuti ini kekuasaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak zahir, masalah batin dan seterusnya. Wal izzati wal jabaruti, dan dia maha al-izzah ya, maha mulia, maha perkasa, wal jabaruti dan maha kuat, maha berkuasa segala-galanya. Lahus sultan wal qahru, bagi dia atau milik dia as-sultanu, kesultanan atau kekuasaan, wal qahru dan paksaan, wal khalqu penciptaan, wal amru dan juga segala perkara. Was samawatu matwiyatun biyaminihi, dan langit-langit itu matwiyatun, terlipat biyaminihi ya, pada tangan kanannya, maksudnya dalam genggamannya ya. Lainnya dalam kekuasaannya. Wal khalaiqu makhuruna fi qabdatihi, dan juga semua makhluk itu makhuruna ya, mereka itu dipaksa ya, artinya takluk ya, fi qabdatihi pada genggaman tangannya. Oke. Wa annahu al-mutafarridu bil khalqi wal ikhtira'i, dan bahwasanya dia itu al-mutafarridu yang tunggal, bil khalqi dalam penciptaan,
wal ikhtira'i, dan dalam menciptakan hal-hal yang baru, ya, kurang lebih seperti itu. Al mutawahhidu bil ijadi wal ibda'i, yang maha esa, yang sendiri, bil ijadi dalam mengadakan, wal ibda'i dan memulakan, ya. Khalaqal khalqa wa amalahum, ya, dia yang menciptakan makhluk, wa amalahum, bahkan amal-amalnya juga dia yang menciptakan, wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan dia yang menetapkan rezeki-rezeki mereka, wa ajalahum, dan ajal-ajal mereka. La yashuddu an qabdatihi maqdurun, tidak menyalahi an qabdatihi, dari genggamannya, maqdurun, sesuatu yang dimampukan, artinya yang di bawah kendali dia, yaitu tidak bisa menyalahi, tidak bisa menyimpang. Wala ya'zubu an qudratihi tasariful umuri, dan tidak berlindung an qudratihi, dari kudrahnya, dari kuasanya, tasariful umuri, ya, aktivitas al umuri, segala perkara, ya, gerak-gerik segala perkara atau semacamnya. La tuhsa maqduratuhu, ya, tidak bisa dihitung, ya, maqduratuhu, yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia maha mampu atas segalanya. Wala tatanaha ma'lumatuhu, dan tidak berbatas maklumatnya, pengetahuannya atau semacamnya. Ya, itu terkait dengan al-hayah wal qudrah. Nah, selanjutnya al-ilmu, yaitu ilmu pengetahuan. Wa annahu, dan bahwasanya dia alimun bi jami'il ma'lumati, dia maha mengetahui terhadap semua yang diketahui. Muhitun bima yajri min tuhumil ardina ila ala samawati, muhitun, dia maha meliputi, bima yajri, akan apa, yajri, yang berlaku, ya, min tuhumil ardina, dari tuhumil ardina, ya, dasar bumi yang paling dalam, paling di bawah, ila ala samawati, sampai kepada yang paling tingginya langit. Jadi semuanya itu dalam cakupan Allah Subhanahu wa taala, dalam ihatah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu alimun, dan bahwasanya dia maha mengetahui. La ya'zubu an ilmihi, tidak berlindung dari ilmu pengetahuannya, misqalu dzarratin fil ardi wala bis sama', ya, seberat zarrah fil ardi, apa yang di muka bumi, dan tidak pula apa yang ada di langit. Jadi semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berlindung. Bal ya'lamu dabiban namlatis sauda, bahkan dia mengetahui dabiban namlatis sauda, ya, langkah semut yang hitam, ala sakhratis somma, di atas batu yang hitam, fil lailatiz zulma, pada malam yang gelap gulita. Wa yudriku, dan dia mengetahui, menjangkau, harokata dzarri, pergerakan sesuatu yang paling kecil, ya, debu atau semacamnya, fi jawil hawa, pada udara angkasa. Segala sesuatu yang bergerak di angkasa ini, di udara ini, itu diketahui, ya, dapat diidrak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan dia mengetahui yang rahasia, yang sembunyi-sembunyi, wa akhfa, dan yang berlindung. Wa yattali'u ala hawajisid domair, dan dia dapat mengetahui atas gerakan hati, wa harakatil khawatir, dan juga gerakan naluri, ya, yang tersirat di dalam hati, khawatir. Wa khafayatis sarair, dan yang berlindungnya rahasia-rahasia. Bi'ilmi qadimin azaliyin, dengan ilmu pengetahuannya yang qadim, yang terdahulu, azali, yang azali. Lam yazal mausufan bihi fi azalil azali, nah, senantiasa dia mensifati yang demikian itu, ya, fi azalil azali, pada azalinya, pada azalinya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia akan senantiasa maha mengetahui, ya, dari dulu, ya, sampai kapanpun, itu yang maksudnya, ya. Dia tetap akan mempunyai sifat al-ilmu itu bi azalil azali, pada azalnya Allah Subhanahu wa taala. La bi ilmi mutajaddidin, ya, tidak dengan ilmu pengetahuan yang baru, ya. Ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala bukan ilmu pengetahuan yang ada tajaddudnya, yang baru, ya, muncul di kemudian hari, tidak, tapi dari dulunya Allah sudah tahu, dari dulunya Allah sudah berilmu, kurang lebih seperti itu, ya. La bi ilmi mutajaddidin, bukan karena ilmu pengetahuan yang baru, hasilin fi dzatihi, yang muncul, yang hasil pada zatnya, bil hululi wal intiqali, dengan al hulul, bertapaknya, ya, wal intiqali, dan berpindahnya.
Artinya bahwa ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang muncul di kemudian hari dengan dia hulul, dia ada, ataukah kemudian dia pergi, dia intikal. Tidak seperti itu, tetapi ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala memang seperti itu pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itu pada azalinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian al-iradatu, ya, sifat berkehendak, ya. Wa annahu subhanahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu muridun lil kainati, itu maha berkehendak terhadap segala yang ada. Ya, dia terhadap apa yang ada ini berdasarkan kehendak dia. Mudabbirun lil hadisati, dia maha mengatur terhadap perkara-perkara yang baru. Fala yajri fil mulki wal malakuti qalilun aw kasirun sagirun aw kabirun khairun aw syarrun nafun aw darrun imanun aw kufrun, dan seterusnya. Fala yajri, tidak berlaku, ya, tidak berlaku fil mulki wal malakuti, ya, pada kekuasaan zahir Allah Subhanahu wa taala, wal malakuti, dan kekuasaan batinnya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan yang sifatnya berlindung, gaib. Qalilum, mau dia sedikit, au kasirun atau banyak, sogirun kecil, au kabirun besar, khairum baik, au syarrun atau buruk, nafun bermanfaat, au darrun atau mudaratkan, imanun imankah, au kufrun atau kekafirankah, irfanun, ya, ma'rifahkah pengetahuan, au nakrun ataukah pengingkaran, fauzun keberuntungankah, au khusranun ataukah kerugian, ziyadatun tambahankah, au nuqsanun ataukah kekurang, ta'atun ketaatan, au isyanun atau kemaksiatan, illa biqada'ihi wa qadarihi, kecuali semuanya itu karena qada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa qadarihi, dan juga kadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala yang berlaku pada kekuasaan, baik itu secara zahir atau secara kekuasaan secara malakut, secara yang tidak zahir, itu mau sedikit, mau banyak, mau kecil, mau besar, dan seterusnya, kecuali itu semua karena ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa hikmatihi, dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, wa masyiatihi, dan kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa kana, dan apa yang Allah inginkan, kana maka dia ada. Wa ma lam yasha, dan apa yang Allah tidak inginkan, lam yakun, maka dia tidak akan ada. La yakhruju amma syiatihi, ya, tidak keluar amma syiatihi daripada masyiahnya, kemauannya, laftatu nadhirin, pandangannya, ya, tolehannya, ya, nazirin orang yang melihat, orang yang memandang, wala faltatu khatirin, dan tidak pula sesuatu yang tersirat di dalam hati. Jadi setiap orang yang punya pandangan, yang menoleh dan lain sebagainya, nah itu semua karena masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemauan atau keinginan seseorang yang muncul di dalam hatinya, itu juga karena masyiah Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa, bahkan dia al-mubdi'u al-mu'id, dialah yang memulakan, al-mu'id, dan dia pula yang mengembalikan, al-fa'alu lima yurid, maha melakukan apa yang dia inginkan, la radda li amrihi, tidak ada yang mampu menolak li amrihi, bagi perkaranya, wala mu'aqqiba li qada'ihi, dan tidak ada yang bisa mentakib, ya, tidak ada yang bisa menyusul, tidak ada yang bisa mempengaruhi li qada'ihi, bagi ketentuannya, wala mahraba li abdin amma asiyatihi illa bi taufiqihi wa rahmatihi, dan tidak ada tempat lari bagi seorang hamba amma asiyatihi, dari mendurhakai Allah, bermaksiat kepada Allah, illa bi taufiqihi, kecuali karena taufiknya, petunjuknya, wa rahmati, dan juga rahmatnya. Jadi seorang hamba itu hanya akan bisa menghindari kemaksiatan kalau diberi taufik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka dia akan tetap di dalam kemaksiatan itu, waliyadzubillah. Wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi, dan tidak ada kekuatan lahu baginya, bagi hamba itu, ala ta'atihi, dalam mentaatinya, illa bi masyiatihi, kecuali karena kemauannya, keinginannya, wa iradatihi, dan juga kehendaknya. Walau ijtama'al insu wal jinnu wal malaikatu wasyayatinu ala ayyuharriku fil alami dzarratan, ya, andai kata berkumpul manusia dan jin serta malaikat, begitu juga setan, ya, untuk menggerakkan di dalam alam ini dzarratan, satu zarrah, artinya sesuatu yang kecil, benda yang kecil,
au yusakkinuha, ataukah dia diamkan benda yang kecil tersebut, zarrah tersebut, duna iradatihi wa masyiatihi, tanpa ada kehendak daripada Allah dan juga kemauan dari Allah Subhanahu wa taala, la ajazu, niscaya mereka itu akan lemah, dalam artian mereka tidak akan mampu menggerakkannya kalau Allah tidak menginginkan, dan tidak akan mampu mendiamkannya kalau Allah tidak menginginkan. Wa anna iradatahu, dan bahwasanya iradahnya Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya Allah itu qaimatun bidzatihi, itu berdiri pada zatnya, fi jumlati sifatihi, pada sejumlah sifat-sifatnya, sama dengan sifat-sifat yang lain, itu berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah iradahnya. Lam yazal kadzalika mausufan biha, ya senantiasa seperti itu Allah Subhanahu wa taala mensifati biha, sifat iradah tersebut, muridan, maha berkehendak, fi azalihi, pada azalinya Allah Subhanahu wa taala, liwujudil asya'i, untuk mewujudkan segala sesuatu, fi awqatiha, pada waktunya, allati qaddaraha, yang ia sudah tetapkan. Fa wujidat fi awqatiha, maka akan wujudlah sesuatu itu, al asya' itu, fi awqatiha, pada waktu yang sudah ditentukan, kama aradahu, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, fi azalihi, pada azalinya, min ghairi taqaddumin wala ta'akhurin, tanpa ada dahulu wala ta'akhurin, dan juga terbelakang. Artinya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlambat, pas, tepat, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bal waqa'at ala wafqi ilmihi, bahkan terjadi sesuatu itu sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, wa iradatihi, dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, min ghairi tabaddulin, tanpa ada gantinya. Ya, apa yang dia inginkan maka itu yang berlaku, tanpa ada pengganti yang lain. Wa la taghayyurin, dan juga tanpa ada perubahan. Dabbaral umura, dia mengatur segala perkara, la bitartibi afkarin, bukan dengan susunan pemikiran. Dalam mengatur segala sesuatu itu bukan berarti dia muncul dari perancangan, tidak. Wa tarabbusi zamanin, dan tanpa menunggu masa, artinya tanpa ada tenggak waktu dan semacamnya. Falidzalika, oleh karena itulah, lam yusgilhu sya'nun an sya'nin, Allah itu tidak pernah disibukkan oleh satu keadaan, an sya'nin, dari satu keadaan. Ketika keadaannya seperti itu, maka akan seperti itu, tanpa dia terpalingkan dari keadaan itu, karena ada keadaan yang lain misalnya, yang membuat dia terpaling dari apa yang dia inginkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian as-sam'u wal basar. Nah, ya, sampai di situ saja dulu ya untuk kesempatan yang berbahagia ini. Nanti kita sambung pada pembahasan yang berikutnya terkait dengan as-sam'u, mendengar, wal basaru, dan juga melihat. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.